Shalom. Jumpa lagi dalam kasih Kristus Bapak Ibu. Dimanapun kau berada, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini yang sangat menarik Bapak Ibu, dengan tema indahnya saat di padang gurun. Kenapa harus indah? Karena seringkali image orang tentang padang gurun itu satu hal yang tidak enak. Nah, apa kata firman Tuhan? Dan apa manfaatnya Bapak Ibu waktu kita di padang gurun? Untuk itu mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, mengucap syukur kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, bukakan pikiran kami supaya kami mengerti firman-Mu dan beri kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Hari-hari ini ada begitu banyak permasalahan yang terjadi di dunia, bahkan di setiap manusia. Mengapa begitu? Karena Tuhan punya maksud. Nah, tema hari ini adalah indahnya saat di padang gurun. Wow, kenapa begitu indah? Banyak orang mempersepsikan adalah indah itu sesuatu hal yang menyenangkan. Tetapi orang melihat padang gurun itu sesuatu hal yang negatif. Seperti apa? Seperti orang melihat padang gurun itu gersang, nggak ada air, sulit cari air, panas. Terus apa yang terjadi di padang gurun? Padang gurun juga sulit Bapak Ibu kehidupan. Tapi di padang gurun juga nggak ada pemandangan yang indah. Semuanya pasir. Padang gurun. Nah, ini menggambarkan apa Bapak Ibu? Mungkin kehidupan kita manusia seringkali ada waktunya di mana kita sering itu mengalami kegersangan. Sesuatu hal yang menggambarkan padang gurun. Tidak ada yang kehidupan, kepahitan, kebencian. Kita marah, bersungut-sungut di padang gurun. Itulah sebenarnya ada maksud Tuhan. Nah, kenapa dibilang indah? Karena seringkali kita manusia, condongnya ketika lihat punya masalah, ketika mengalami sesuatu hal yang tidak enak, kita bilang, di mana indahnya? Ketika punya hutang begitu banyak, ketika kita punya permasalahan keluarga begitu sulit, ketika kita punya masalah dalam ekonomi, dalam pendidikan, kita bingung gitu loh. Kenapa sih harus ada padang gurun? Inilah kisah di dunia ini Bapak Ibu. Tidak semuanya selalu baik. Tapi ada waktunya di mana kita mengalami kesulitan-kesulitan yang dimana mungkin kita sendiri tidak bisa mengerti. Contoh Bapak Ibu, beberapa waktu lalu kita mendengar ada gempa bumi yang terjadi di Turki. Itu suatu hal yang tidak baik Bapak Ibu buat manusia. Karena ada begitu banyak hal yang sangat menyedihkan Bapak Ibu. Mungkin ada keluarga yang meninggal. Mungkin ada orang yang mengalami luka yang parah lewat kejadian itu. Tapi semuanya Tuhan izinkan. Pasti punya maksud Bapak Ibu. Bagi saudara-saudara yang ada di Turki, saya suka turut sekiranya teman-teman kita, saudara-saudara kita diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Itu secara global. Gimana secara pribadi? Waktu kita mengalami kesedihan, putus cinta, kehilangan pasangan, kehilangan uang, ditipu sama mungkin customer, mungkin sama klien bisnis Anda, dihianati,
oleh siapapun. Bahkan Tuhan izinkan orang yang kita cintai Tuhan panggil pulang. Itu padang gurun. Itu menggambarkan sesuatu hal yang tidak enak. Marilah Bapak Ibu, hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Dari sisi Tuhan apa? Bahwa padang gurun itu sangat indah. Kalau kita melihat dari sudut Tuhan. Kalau kita lihat sisi manusia kita lihat kalau manusia, kita lihat ke bawah, bahwa mustahil. Karena di padang gurun itu tidak mudah, Bapak Ibu. Kita baca dulu ya sebelum kita melanjutkannya. Dalam 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan, sebab Allah setia. Karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Waktu kita mengalami pencobaan dalam hidup, semua orang tidak akan pernah mau. Semua orang akan protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan harus terjadi? Kenapa Tuhan kau ambil papaku? Kenapa kau Tuhan kau izinkan semua ngalah meninggalkan aku? Firman Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Kita lihat ya Bapak Ibu, kisah tentang bangsa Israel. Ini menggambarkan kita secara rohani. Bangsa Israel, bangsa yang hidup dalam perbudakan di tanah Mesir, dijajah lebih dari 400 tahun. Bagaimana bangsa ini, bangsa ingin merdeka, tetapi waktu bangsa ini mengalami aniaya, dia jerit sama Tuhan, Tuhan tolong bebasin kami. Ada satu tokoh yang namanya Musa, Tuhan panggil untuk membebaskan. Apa yang terjadi? Ada begitu banyak hal, kejadian-kejadian untuk bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan. Tapi menuju tanah Kanaan harus lewati padang gurun. Disitulah kita akan melihat bagaimana bangsa Israel mengalami banyak hal pertolongan, tapi seringkali bangsa Israel bersungut-sungut. Kita lihat ya Bapak Ibu, gambaran kita ketika kita manusia yang berdosa, yang setelah kematian ada kehidupan. Artinya apa? Di dunia ini sementara. Makanya Bapak Ibu, berpikirlah untuk hal yang kekal. Bukan hanya di dunia kita berpikir saja, tapi kita pikir jauh ke depan. Kalau di dunia kita bisa mempersiapkan diri, pasti kita tidak akan takut untuk hal kekekalan. Alkitab yang berkata, jikalau kamu percaya kepada Yesus Kristus, engkau akan dapatkan hidup kekal. Tetapi kalau kita tidak percaya, tidak ada jaminan untuk masuk dalam kerajaan kekal. Usaha manusia tidak bisa membuat manusia itu masuk dalam kerajaan kekal surga. Tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhanlah kita menerima keselamatan kekal. Tetapi waktu kita diselamatkan, ada proses di dunia yang harus kita jalankan. Disinilah manusia tidak dan jarang mau belajar tentang apa yang Tuhan mau kerjakan. Indahnya di padang gurun, yang pertama kita lihat apa yang indah. Di padang gurun bicara tentang suatu hal yang sulit, tetapi di padang gurunlah bangsa Israel mendapatkan kekuatan. Tadi kita lihat 1 Korintus 10 ayat 13 dibilang begini. Pencobaan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami. Kamu, kalau Bapak Ibu baca Alkitab, ya kamu, nunjuknya kita, saya. Tidak melebihi kekuatan manusia. Berarti Tuhan izinkan semua terjadi. Bukan 100% salah Tuhan. Contoh Bapak Ibu, kalau Anda mengerjakan, Anda seorang pelajar,
terus tiba-tiba hasil akhir Anda nilai jelek. Kenapa? Karena mungkin Anda gak masuk sekolah, mungkin juga Anda tidak mengerjakan tugas, mungkin juga Anda tidak bisa mengikuti pelajaran, sehingga nanti tidak lulus dalam sekolah. Dalam dagang, Anda berbisnisnya juga mungkin caranya juga tidak benar, sehingga Anda mengalami kegagalan. Mungkin Anda juga dengan investasi yang tidak baik, sehingga Anda mengalami kegagalan. Itu yang disebabkan karena Tuhan, bukan kita sendiri. Mungkin juga Anda dalam rumah tangga tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada suatu hal yang pernah ditata dari awalnya sehingga mengalami perpisahan. Itu juga bicara padang gurun. Tapi ini baik-baik, di padang gurun, yang pertama indahnya di padang gurun, waktu kita di padang gurun, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Dibilang begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan Allah setia, karena Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Artinya apa? Waktu di padang gurun, kita harus mengerti bahwa kita sedang mengalami ujian atau pencobaan. Itu datangnya dari siapa? Kalau itu karena kita salah sendiri, kita salah manajemen keuangan perusahaan kita gagal, ya kita harus terima. Pak, sampai ada begitu banyak orang mengalami kegagalan sampai bunuh diri. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Ada kekuatan yang daripada Tuhan yang akan memberikan Anda kekuatan bisa melewati padang gurun hidup. Mungkin Anda ada kehilangan orang tua, karena orang tua mungkin dulunya salah makan sehingga penyakit atau ada hal-hal yang Anda sulit juga menerima. Tapi perhatiin baik-baik, Alkitab berkata, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Jadi Bapak Ibu, belajar indahnya di padang gurun itu, kita bisa melihat ada pertolongan Tuhan, kekuatan. Bagaimana ceritanya kekuatan, Pak? Waktu saya ngalamin bangkrut, saya ditinggalin teman-teman saya, bahkan keluarga saya mencibir saya. Ya, waktu kita mengalami padang gurun hidup, kita seringkali bergantung pada manusia. Ketika Anda mendapatkan kekuatan, di sini dibilang ini, sebab Allah setia. Manusia nggak akan pernah setia. Di dunia ini prinsipnya adalah ketika engkau punya banyak uang, orang akan datang. Tapi ketika engkau tidak punya uang, orang akan tinggalin engkau. Itu biasa Bapak Ibu. Tapi Tuhan yang engkau sembah, Yesus Kristus, tidak pernah meninggalkan engkau. Pertanyaannya, ketika engkau sedang mengalami padang gurun, masihkah engkau mau percaya akan firman Tuhan? Ini pertanyaannya Bapak Ibu. Sama seperti orang yang sedang mengalami suatu hal yang sulit, berbisnis. Waktu engkau salah berjalan dengan usaha bisnismu yang salah, dimulai dari satu kepercayaan kecil Bapak Ibu, bukan suatu hal yang besar lagi. Ketika kita mulai mengalami penurunan, butuh kepercayaan. Itu dalam bisnis Bapak Ibu, mulai dari awal lagi. Itu dibutuhkan adalah kekuatan. Kekuatan dari mana? Dari Tuhan. Gimana cara Tuhan memberikan kita kekuatan? Bisa lewat pasangan kita, bisa lewat orang tua kita, bisa kita ketika baca firman Tuhan, kita mengalami kekuatan. Jadi di sinilah indahnya padang gurun. Nikmati Bapak Ibu. Oh nggak bisa, saya mau cepet kaya, saya mau cepet pulih. Nggak bisa. Pak, Bu, kalau kita mengalami sakit penyakit yang menurut dokter itu mustahil sembuh, percayalah Bapak Ibu, mungkin itu padang gurun di bumi ini. Tapi setelah Anda mengalami padang gurun yang begitu sulit, Tuhan lihat waktunya, engkau sudah tidak lagi sanggup melakukannya. Tuhan panggil engkau pulang. Dan kalau engkau percaya di dalam nama Yesus, engkau akan masuk surga. Tapi kalau engkau percaya, ini satu pertanyaan, engkau begitu sulit hatimu, apakah saya makin yakin masuk surga? Karena itu Bapak Ibu, nikmati padang gurun Anda saat ini. Ketika Anda kehilangan pasangan, ketika Anda kehilangan pekerjaan, nikmati. Nikmati apa Pak? Saya begitu sulit. Nikmati bagaimana
di padang gurun kita bisa melihat yang selama ini waktu kita kerja kita begitu sulit. Kita bisa melihat dan bisa menghargai ketika kita nafas. Oh, inilah kekuatan Tuhan. Ketika kita lihat pasangan kita, dia begitu setia, itulah kekuatan Tuhan. Jadi jangan takut Bapak Ibu waktu engkau sedang dalam padang gurun. Yang pertama, engkau akan dapatkan kekuatan. Dengan di padang gurun, seperti kita berhenti dan kita sedang bingung. Tapi waktu kita belajar bingung, kita melihat orang yang terdekat, anak, istri, keluarga. Jika semua mereka meninggalkan Anda lihat di padang gurun, Anda harus berdiam diri, merenungkan kesalahan Anda, dan lihat Anda tidak sendirian. Anda punya Tuhan yang setia. Yang kedua, indahnya di padang gurun, bahwa di padang gurun bangsa Israel ketika keluar dari tanah perbudakan, dia sedang berjalan di padang gurun, dia melihat mukjizat. Mukjizat itu tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Itu dikerjakan hanya Sang Pencipta. Dan seizin dialah terjadi keajaiban. Salah satu contoh kita baca dalam Keluaran pasal 16. Keluaran pasal 16 ayat 11 sampai 15. Keluaran pasal 16 ayat 11 sampai 16. Lalu firman Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Ayat 13. Pada waktu pedang datanglah burung puyuh yang menutupi kemah perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun suatu hal yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ayat 15. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka kepada orang yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa ini. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Ini salah satu contoh mujizat yang Tuhan beri. Di padang gurun sulit orang cari makan, tapi buat Tuhan embun bisa jadi makan. Dia rubah jadi makan. Artinya apa? Pak, waktu engkau bersungut-sungut, Alkitab bilang di sini ayat yang ke 12. Tuhan telah mendengar. Aku telah mendengar sungut-sungut. Apa bersungut-sungut? Ngeluh, kesel. Tuhan kenapa sih? Tuhan sedih naga di mata keluar gitu. Tuhan di mana Engkau gitu. Ada waktunya Tuhan bicara sama Musa. Dia lewat perantara Musa. Dan dia bilang, kasih tahu umatku. Gitu loh. Ayat 12 ini kita ulangi ayat 12 ya. Aku telah mendengar sungut-sungut, katakanlah kepada mereka, waktu senja kamu akan makan daging. Tuhan ketika sudah berfirman akan terjadi. Perhatiin baik-baik. Di padang gurun waktu kita bersungut-sungut pun Tuhan dengar. Tuhan tahu ceritamu. Tetapi masalahnya kita tuh gak mau tahu tentang Tuhan. Kita ngurusin adalah perut kita. Kita ngurusin gimana diri kita. Kita gak mau tahu tentang apa yang Tuhan mau. Tapi kita lihat ya, Tuhan begitu cinta manusia. Ketika engkau keluar dari padang perbudakan, dari Mesir, masuk ke dalam padang gurun, ketika kita mulai mengalami sesuatu pencobaan, kita mulai mengeluh, disitulah kita baru menyadari bahwa kita manusia yang tidak bisa lepas dari Tuhan. Waktu bangsa Israel di sini bersungut-sungut, mereka ngapain? Marah sama Tuhan.
bersungguh-sungguh tuh. Wah, apaan, seneng nggak? Dia bara apa ini nih? Tiap hari panas segala macam. Tuhan beri mujizat, diberi roti, diberi daging. Bayangin diperintahin burung puyuh kan datang ke perkemahan. Bayangin. Coba kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ada di padang gurun. Kalau Anda seorang pelajar di padang gurun, Anda sedang jauh dari orang tua, Anda mungkin di asrama. Padang gurun Anda adalah, saya nggak punya saudara, saya nggak punya uang. Tadi perhatiin baik-baik. Waktu kita disungguh-sungguh, Tuhan menolong. Apalagi kita bersyukur, akan terjadi banyak keajaiban. Bagaimana kita bisa sehat, bagaimana kita bisa mengikuti pelajaran, itu mujizat. Ada banyak orang ketika bisnisnya bangkrut langsung masuk rumah sakit. Kenapa? Stres, bingung, masuk rumah sakit jiwa. Kenapa? Gak bisa terima. Sama Bapak Ibu, Israel ketika ngalamin itu, dia marah. Disitulah dibilangkan indahnya padang gurun. Waktu di padang gurun lah Israel, bangsa Israel melihat mujizat. Apa itu? Roti mana. Dan tidak pernah ada di dunia roti seperti itu. Hanya Tuhan yang buat, embun dibuat jadi roti. Artinya apa, Pak? Kesulitan di padang gurun yang hendak kau ada alami, Tuhan sedang menunggu waktunya. Dan ketika Tuhan sudah berbicara, jawaban doamu akan dilakukan dan akan terlaksana sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Jadi di padang gurun itu begitu banyak mujizat. Ini salah satunya. Bangsa Israel dipelihara, dia hidup, makan roti, makan daging. Wow, bagaimana ceritanya daging bisa ada? Itu mustahil, bukan? Kita akan melihat kalau engkau percaya dengan Tuhanmu lebih sungguh-sungguh. Ketika engkau masuk dalam padang gurun, ketika engkau sedang jalan di satu hal yang begitu sulit, perhatiin baik-baik. Tuhan akan melakukan keajaiban yang dimana manusia seringkali tidak menghargai, tapi Tuhan mengasihi manusia dan memberikan keajaiban. Di sini kita ngelihat ya, ayat 15 dibilang begini. Ketika Israel melihat perkataan, berkatalah mereka kepada yang lain, apa ini? Bingung kan? Ketika terjadi mujizat bingung. Kok bisa ya? Sebab mereka tidak tahu. Nggak tahu, kok ada ya roti dari embun? Kok ada ya daging? Ya, karena Musa kasih tahu sama mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan. Waktu engkau di padang gurun, engkau butuh uang, tiba-tiba ada orang diutus Tuhan, bukan memberikan uang, tapi memberikan kau makanan. Apa engkau mau bersyukur? Itu pertanyaannya, Bapak. Inilah padang gurun indah. Kita bisa melihat begitu banyak padang gurun, keajaiban Tuhan. Yang ketiga, indahnya padang gurun. Bahwa di padang gurun lah bangsa Israel tidak mau kenal Tuhan. Tapi disinilah kita mau belajar, jangan ikuti bangsa Israel. Kita punya persekutuan dengan Tuhan. Waktu kita mengalami percobaan, ujian, begitu sulitnya kita menghadapi kehidupan. Perhatiin baik-baik. Di dalam keadaan seperti itu, Tuhan sedang menunjukkan jati dirinya, supaya kita manusia menyadari, hei manusia, ketika engkau kaya, engkau lupa sama Tuhan. Ketika engkau mulai punya segalanya, engkau lupa sama Tuhan. Jadi padang gurun berbicara tentang kita diingatkan kembali tentang pengenalan Tuhan. Kita menyadari waktu di padang gurun kita tidak bisa punya apa-apa. Kita tidak bisa punya kekayaan yang kita bisa gunakan. Karena di padang gurun lah kita menemukan Tuhan. Itulah indahnya padang gurun. Kita lihat dalam Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8 ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan
Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apakah yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 3, jadi ia dalam arti Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Artinya apa? Di padang gurun lah kita bisa menemukan Tuhan. Waktu Anda kehilangan orang tua, meninggal, siapa yang tolong Anda? Tuhan berikan orang-orang. Kita maunya Tuhan langsung. Tuhan mau tolong Anda begitu banyak cara. Jangan pernah dikte Tuhan, tapi biarkan kita belajar merendahkan diri. Waktu di padang gurun lah kita bisa melihat pertolongan Tuhan dari hal yang berkecil. Tuhan di sini kasih tahu mengenai makanan kamu aja, bangsa Israel. Kamu nggak bisa kan di padang gurun. Tuhan berikan keajaiban manapun kamu nggak ngerti tujuannya. Di sini kan dijelasin kan, ya kan? Untuk ayat 2, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Inilah indahnya padang gurun, di mana Tuhan sedang mencari. Hai kamu Roy, hai kamu manusia. Ketika semua orang tinggalin kamu, ketika begitu sulitnya, aku tuh ada, Tuhan yang mengasihi engkau. Pertanyaannya, maukah engkau kembali kepadaku? Itulah indahnya padang gurun. Karena ketika orang mengalami kesuksesan, apakah dia ingat Tuhan? Sangat jarang, Bapak Ibu. Karena ketika orang mengalami suatu hal penderitaan, di situ orang menyadari dia butuh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau saat ini sedang mengalami padang gurun, kesulitan begitu rupa, belajar merendahkan diri dan belajar kenal Tuhan. Karena ketika kita mau belajar kenal Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan mempunyai perkara yang ajaib, membuat kita bebas, bisa keluar dari padang gurun yang begitu sulit. Apa padang gurun Anda? Mungkin Anda dalam bisnis yang sedang menurun, mungkin keluarga Anda yang begitu sulit. Datang ke Tuhan, belajar merendahkan diri dan minta, Tuhan, aku ini manusia berdosa, aku butuh Engkau. Sadar aku Tuhan tidak mampu. Ketika mengalami sulitan ini, disitulah Tuhan memberikan suatu pelajaran yang menarik. Disitulah kita baru mengerti Tuhan yang Maha Kuasa mencintai kita, bukan karena uang kita, tapi karena Engkau berharga. Engkau ciptaannya Tuhan. Engkau adalah segambar dengan gambar Allah. Jadi Bapak Ibu, jangan lagi bersungut-sungut di padang gurun, tapi lihatlah di padang gurun. Yang pertama, di padang gurun kita akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Yang kedua, di padang gurun kita akan melihat keajaiban yang Tuhan beri. Yang ketiga, ini yang terpenting, di padang gurunlah kita akan menemukan Tuhan dan lebih lagi melihat karya Tuhan. Kita buka ayat terakhir dalam Pengkhotbah pasal ketiga. Pengkhotbah pasal ketiga ayat 1 dan 11. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal pada sampai akhir. Di ayat ini mengingatkan kita, Pengkhotbah kasih tahu, hei manusia, di dunia ini ada masanya kamu lahir, ada masanya kamu dewasa, dan ada masanya kamu akan pulang. Sama Bapak Ibu, siklus seluruh manusia sama. Ada waktunya mereka bergembira, tapi ada waktunya mereka bersedih. Tapi pertanyaannya bukan itu Bapak Ibu.
Di ayat 11 dibilang gini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Jadi jangan lagi bersungut-sungut Bapak Ibu. Ingat bahwa segala sesuatu ada waktunya. Matahari terbit dan pasti akan tenggelam. Nggak ada tuh kekal di bumi ini, nggak ada. Dunia ini sementara Bapak Ibu. Jadi ketika engkau sedang mengalami sesuatu yang sulit, belajar apa? Mengerti tentang Tuhan. Apa yang harus dimengerti? Mengerti bahwa engkau manusia terbatas. Engkau harus menyertakan Tuhan dalam aktivitasmu. Itu loh maksudnya. Sehingga kita ketika Tuhan mulai mempercayakan lagi suatu hal yang besar, harta, keluarga yang bahagia, kita belajar. Belajar apa? Menyertakan Tuhan. Di sini dibilang gini ayat 11. Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, manusia selalu fokusnya pada diri sendiri, tidak fokus kepada apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi inti dari renungan hari ini, indahnya saat di padang gurun itu berbicara tentang proses hidup. Dibutuhkan sesuatu kesabaran supaya di waktu kita sabar, kita bisa melihat dengan tenang bagaimana pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, terlebih lagi pengenalan akan Tuhan. Akhir dari renungan hari ini, mari kita merenungkan hidup kita. Kalau engkau sedang ada di dalam padang gurun kesulitan, berdiam dirilah. Lihat, pada waktu engkau berhenti dalam pekerjaan, engkau diam diri dan lihat, kalau engkau hidup hari ini, itu Tuhan sedang membuat satu hal perkara dari awal lagi, tapi untuk membuat kita semakin kuat. Dan lihat, waktu engkau sedang dalam padang gurun hidup, engkau lihat keajaiban Tuhan ada begitu banyak. Dan terakhir, harus yang terpenting adalah lewat padang gurun inilah kita akhirnya menyadari bahwa kita manusia terbatas, kita butuh Tuhan. Dan biarlah itu membuat kita, ketika kita semakin diberkati, ketika keluarga kita semakin harmoni, ketika segala sesuatunya makin membaik, kita jangan lupakan Tuhan. Apapun keadaan Bapak Ibu, siapapun engkau, apapun dosamu, Tuhan sedang dan ingin membuat engkau pulih. Apapun latar belakang engkau, dosa apapun yang kau kerjakan, kembalilah kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, sesulit apapun di dunia ini, segala sesuatunya ada waktunya. Tapi waktu itu di padang gurun, di dalam kesulitan yang begitu sulit, biarlah kami belajar hari ini 3 hal. Kami di padang gurun, kami melihat keindahan, bahwa di dalam padang gurunlah kami mendapatkan pertolongan Tuhan. Kami melihat mujizat Tuhan. Yang terlebih lagi, kami lewat hal yang begitu sulit, kami belajar kembali kepada Tuhan. Bapa, hamba-Mu tidak tahu apapun yang sedang umat-Mu, siapapun yang menonton acara ini. Mungkin mereka adalah orang yang ditinggalkan orang tua dan kehilangan harapan. Mungkin mereka adalah orang yang kehilangan bisnisnya dan mengalami suatu perasaan yang sangat sulit. Biarlah lewat firman ini membuat kami semua manusia berbalik kepada Tuhan. Sesungguhnya keberhasilan itu asalnya daripada Engkau. Sesuatu hal yang baik asalnya daripada Engkau. Tuhan, ku berdoa buat setiap mereka yang mengalami beban berat. Di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan anugerah-Mu turun, sehingga mereka bisa diberikan kemampuan untuk melewati kesulitan-kesulitan, baik dalam keluarga, keuangan, pasangan, apapun yang sedang mereka hadapi, Bapak. Terima kasih, Bapak. Hamba serahkan seluruhnya, Tuhan. Persoalan semua yang menonton di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta semesta alam, yang memberikan kami jalan keselamatan dan kekekalan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu telah mendengarkan satu firman yang sangat menarik. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu telah menonton acara ini. Dukung kami Bapak Ibu dengan cara men-like, subscribe,
dan share sebanyak-banyaknya channel YouTube Berjalan Dalam Terang. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, silakan Bapak Ibu telepon, menghubungi nomor yang ada di layar Bapak Ibu. Kami akan siap membantu Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang terikat dengan kuasa-kuasa dari roh jahat, baik itu dari perdukunan dan hal-hal yang buruk, silakan Bapak Ibu menghubungi nomor yang ada di depan layar Bapak Ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.